Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas mata kuliah hukum pidana, di mana pada kali ini kita akan membahas terkait dasar-dasar yang menyebabkan tidak dipidananya pembuat. Ya, jadi kita akan membahas terkait soal apakah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana mutlak dapat dihukum atau tidak. Nah, kalau kita lihat ya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkhususnya di bab 3 KUHP ya. Jadi ada 7 dasar ya, 7 dasar atau 7 alasan yang menyebabkan tidak dapat dipidananya seseorang. Yang pertama, tidak dapat dipertanggungjawabkan karena cacat jiwa ya, sesuai dengan pasal 4 ayat 1 KUHP. Yang kedua, adanya daya paksa atau overmach dalam pasal 48 KUHP. Yang ketiga, adanya pembelaan terpaksa atau notwear sesuai pasal 49 ayat 1 KUHP. Yang keempat, adanya pembelaan terpaksa melampaui batas atau notwear excess sebagaimana juga diatur dalam pasal 49 ayat 2. Yang kelima, menjalankan perintah undang-undang, dasar hukumnya ada di dalam pasal 50 KUHP. Yang keenam, menjalankan perintah jabatan yang sah sesuai pasal 51 ayat 1. Dan yang ketujuh, terkait soal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah tetapi dengan etiket baik di dalam pasal 51 ayat 2. Nah, dari 7 alasan tadi ya, maka secara doktrin ya, sebenarnya 7 hal yang tadi yang tidak dapat dipidananya seseorang melakukan suatu tindak pidana, maka akan dibedakan dan dikelompokkan menjadi 2 dasar. Jadi atas dasar pemaaf dan ada atas dasar pembenar. Apa itu atas dasar pemaaf? Atas dasar pemaaf ini adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat berbuat. Yang kedua, atas dasar pembenar adalah yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Ini dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah sebenarnya yang dimaafkan adalah batinnya. Dalam hal ini orangnya, ya, bukan perbuatannya. Sedangkan alasan pembenar adalah yang dibenarkan adalah perbuatannya. Jadi perbedaan dasar pemaaf dan dasar pembenar ada di letak kedua tadi. Kalau pemaaf berarti hukum memaafkan batinnya, berarti dalam ini orangnya, ya. Sedangkan dasar pembenar adalah perbuatan itu tidak dapat dihukum manakala perbuatan itu memang dibenarkan secara undang-undang, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, para pakar ya, memasukkan kategori ya alasan pemaaf dari 7 tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, maka sebenarnya ketidakmampuan bertanggung jawab atau cacat jiwanya atau dia dalam keadaan gila, maka ini adalah bagian dari alasan pemaaf. Jadi yang dimaafkan tadi karena batinnya, ya karena dia tergolong gila, cacat jiwanya, cacat mentalnya, akhirnya dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Yang kedua adalah notwear excess, ya notwear excess ini atau pembelaan terpaksa ya yang melampaui batas. Jadi karena sudah melampaui batas, pembelaannya tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh undang-undang, tapi ternyata orang tersebut bisa dimaafkan, maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan etikat baik. Ya, jadi perintah jabatan itu ternyata tidak dibenarkan, tetapi ada etikat baik, maka orang itu dimaafkan secara hukum. Sementara ya untuk kategori yang dasar pembenar ini ada overmark, ya, ada notwear, ada menjalankan perintah undang-undang, dan juga terkait menjalankan perintah jabatan yang sah.
tidak dipidananya si pembuat karena alasan pemaaf, ya, walaupun perbuatannya ternyata memang terbukti melanggar undang-undang, ya, yang artinya bahwa perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan, ya, kesalahan dari diri si pembuat, maka perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Contoh, ketika orang gila memukul orang lain sampai luka berat ataupun sampai dia meninggal, maka orang gila itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tadi ada alasan pemaaf, ya, sesuai dengan terkait dengan yang tadi, yang orang kalau cacat jiwa, cacat mentalnya, dia gila, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tadi ada alasan pemaaf. Jadi kesalahannya terhapuskan itu karena dalam diri pembuat, dari batinnya, seperti itu. Lain lagi dengan alasan pembenar, ya. Jadi tidak dipidananya si pembuat karena perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan, walaupun dalam kenyataannya, ya, dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan, jadi aspeknya yang ditekankan adalah perbuatan, maka pembuatnya ini tidak dapat dipidana atau tidak dapat dihukum. Contoh, seorang atlet petinju yang bertanding di atas ring, ketika memukul lawannya hingga dia luka-luka ataupun bahkan hingga mati, ya, maka si petinju ini tidak dapat diproses secara hukum atau tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atau tidak dapat dipidana karena memang apa yang dia lakukan itu memang sudah dibenarkan dalam undang-undang. Nah, kita kembali ke penjelasan dari 7, ya, alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Yang pertama tadi konteksnya adalah pasal 44 KUHP itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena cacat jiwanya, ya. Kalau kita lihat rumusannya, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Sehingga sangat jelas dalam ayat 1 ini KUHP, kalau dia cacat jiwanya, terganggu jiwanya karena disebabkan penyakit, maka orang itu tidak dapat diproses secara hukum. Intinya adalah ketika dalam proses, ya, proses untuk membuktikan bahwa apakah terdakwa itu atau tersangka dalam keadaan cacat jiwanya, dalam keadaan dia gila ketika dia melakukan satu tindak pidana, maka pembuktiannya nanti di persidangan. Yang berikut adalah overmach, ya, overmach dalam pasal 48. Kalau kita lihat bunyi dari pasal 48, barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana atau tidak dapat dihukum. Nah, daya paksa ini, ya, ketika kita lihat bahwa ternyata ada suatu keadaan yang memaksa sehingga secara fisik maupun secara psikis dan tidak dapat dihindari, ya, tidak dapat dihindari dikarenakan orang itu terpaksa melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang dengan undang-undang. Jadi ada suatu peristiwa, suatu momen yang dimana pelaku tidak dapat lagi menghindari, baik itu secara fisik maupun psikis, yang ternyata orang itu atau pelaku tersebut tidak bisa menghindar dan ternyata perbuatan itu yang dilakukan itu juga dilarang oleh undang-undang. Nah, itu yang disebut dengan overmark. Nah, overmark dalam teorinya itu dibagi jadi dua. Ada daya paksa absolut dan ada daya paksa relatif. Daya paksa absolut, baik yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun alam, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Jadi, adalah suatu keadaan di mana paksaan dan tekanan yang sedemikian kuatnya pada diri seseorang sehingga ia tidak dapat lagi berbuat sesuatu yang lain selain apa yang terpaksa dilakukan. Yaitu adalah bagian dari daya paksa absolut. Jadi tidak bisa lagi terhindarkan, ya, tidak bisa lagi dia menghindar dari apa yang dia alami. Ya, itu disebut dengan daya paksa absolut. Contoh daya paksa absolut, ya, seseorang yang berada dalam keadaan dihipnotis, ternyata orang yang dihipnotis itu diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana atau melakukan suatu kejahatan seperti mungkin membakar mobil, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah bagian dari paksaan yang psikis, ya, psikis. Contoh yang kedua, di mana seorang, ya, dipanggil sebagai ahli untuk memberi keterangan di sidang pengadilan, ya, dalam perkara pidana, tetapi orang itu tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Karena pada saat sebelum berangkat ternyata ada panggilan yang
ya, ada panggilan yang ternyata panggilan itu rumahnya disambar petir, ya, dan dia tidak sadar, ya, tidak sadar, sehingga ketidaksadarannya dia mungkin karena dia dalam hal ini bahwa mengalami luka yang berat, ya, dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa eh, ke pengadilan untuk memenuhi panggilan dari pengadilan negeri untuk memberikan keterangan. Nah, ini adalah disebut dengan daya paksa absolut karena dia tidak bisa lagi menghindar, ya, dari sambaran petir tadi. Nah, daya paksa relatif baik bersifat fisik, ya, maupun yang bersifat psikis sebagaimana diatur ya dalam pasal 48. Jadi suatu paksaan yang sedemikian rupa menekan seseorang sehingga berada dalam suatu keadaan yang serba salah, suatu keadaan mana memaksa dia mengambil suatu sikap dan berbuat yang pada kenyataannya melanggar undang-undang. Misalkan seseorang ditodong untuk mendatangani surat palsu yang telah disiapkan. Jadi dia ditodong ini agar bisa mendatangani surat palsu yang telah disiapkan. Jadi dia dalam keadaan yang tidak bisa lagi mengelak, ya. Itu adalah bagian dari daya paksa relatif. Tapi dia bisa menghindar, ya, bisa menghindar dalam arti apa? Dia lebih memilih lebih baik dia mati daripada dia mendatangani surat palsu yang telah disiapkan. Itulah disebut dengan daya paksa relatif. Jadi perbedaannya adalah kalau absolut tidak dapat menghindar secara mutlak, tapi kalau daya paksa relatif pelaku, ya, dapat memilih, ya, apakah dia mengikuti perintah untuk melakukan kejahatan atau dia melawan perintah tersebut. Ya. Nah, di dalam overmark ada dikenal dengan not to stand, ya, not to stand atau keadaan darurat, ya, keadaan darurat di mana keadaan, ya, di mana suatu kepentingan, ya, suatu kepentingan hukum terancam bahaya yang untuk menghindari ancaman bahaya itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar kepentingan hukum lainnya. Contoh, untuk menolong anak kecil, ya, yang tertangkap api dalam sebuah rumah, ya, jadi kebakaran, maka seorang merusak sebuah pintu. Jadi ada orang, ya, ingin menolong anak kecil yang di dalam rumah itu ternyata ada kebakaran, maka tindakan merusak pintu itu dibenarkan karena dalam situasi keadaan darurat. Nah, dalam doktrin, ya, ada tiga bentuk, ya, tiga bentuk syarat ditentukan adanya keadaan darurat atau tidak, ya. Yang pertama adalah terjadinya pertentangan antara dua kepentingan hukum. Yang kedua, terjadinya pertentangan antara kewajiban hukum. Dan yang ketiga, terjadinya pertentangan antara dua kewajiban hukum. Jadi di dalam merumuskan, ya, atau melihat bahwa apakah terjadinya keadaan darurat, maka ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi pertentangan antara dua kepentingan hukum, pertentangan antar kewajiban hukum, dan juga pertentangan antar dua kewajiban hukum. Notware, ya, kita kembali ke notware. Notware ini adalah pembelaan terpaksa, ya, sesuai dengan pasal 49. Kalau kita baca tindak pidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga. Kalau kita lihat dari rumusan di atas lebih sempurna daripada rumusan tentang overmark. Jadi ini kualifikasi, ya, dari overmark tadi, ya. Kalau kita lihat dari notware tadi, kita baca pasal 49 tadi, maka ada tiga hal yang harus diperhatikan. Orang melakukan pembelaan terpaksa itu karena, ya, karena dirinya atau diri orang lain. Jadi tidak hanya dirinya tapi orang lain juga yang ada serangan yang bersifat fisik. Jadi ada serangan yang bersifat fisik. Taruhlah sifat fisik ini ada orang ingin membunuh, ada orang ingin menganiaya dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat fisik. Yang kedua, membela kehormatan kesusilaan. Jadi aspek kesusilaan, baik diri sendiri ataupun orang lain. Contoh ada orang mau dilakukan pemerkosaan dan lain sebagainya, maka bisa melakukan pembelaan. Yang ketiga adalah pembelaan harta benda.
ya atau orang lain. Jadi ketika hartanya ingin dirampok, ya orang masuk ke rumah maling, ya melakukan pencurian dan sebagainya, maka dapat dilakukan pembelaan secara terpaksa. Nah itu tadi, jadi ada tiga hal yang harus dilihat. Nah, suatu perbuatan masuk sebagai pembelaan terpaksa apabila perbuatan itu dilakukan. Yang pertama syaratnya karena terpaksa. Yang kedua, ancaman serangan itu harus ada dan nyata. Ya, yang ketiga ini harus penting ini, harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Jadi kalau seumpamanya pencuri itu dia masuk ke rumah dan dia tangan kosong, tiba-tiba dia baru masuk di halaman dan yang punya rumah ini memukul dia hingga mati, maka ini bukan bagian dari pembelaan terpaksa, ya. Karena harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Yang keempat adalah pembelaan terpaksa itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan tiga macam kepentingan. Tadi perhatikan, ya. Fisik, ya, atau serangan badan. Yang kedua, kehormatan kesusilaan. Dan yang ketiga adalah terkait soal kebendaan atau harta. Dan ini harus diperhatikan, ya. Nah, yang berikut adalah not to excess. Jadi pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Jadi not to excess. Yang tadi itu not to. Sekarang not to excess. Ya, pasal 49 ayat 2. Kita lihat, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau serangan itu tidak dapat dipidana. Misalkan seorang yang menyerang lawannya dengan pecahan botol yang sebenarnya dapat dilawan dengan sepotong kayu, ya, atau tadi noter, tetapi ya, tetapi karena kegoncangan yang hebat, ya, dilawan dengan mungkin membahayakan lawannya. Nah, atau mungkin dia langsung menembak, ya itu tidak dibenarkan, ya. Tetapi dalam pandangan motor excess itu dibenarkan, ya, dibenarkan karena yang diukur di sini adalah kegoncangan jiwa yang begitu hebat. Nah, siapa yang bisa mengukurnya? Bisa saja ahli dari psikolog, ya. Nanti hakim atau jaksa ataupun pengacara akan mendatangkan psikolog yang ahli di bidang ini yang akan bisa menjelaskan apakah pelaku saat melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas, apakah saat itu betul-betul jiwanya tuh tergoncang sehingga perlawanannya itu tidak lagi seimbang seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Yang berikut adalah terkait soal menjalankan perintah undang-undang, ya, dari pasal 50, ya. Jadi barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana, ya. Contoh, seorang polisi, ya, yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penangkapan seseorang tersangka dan menahannya yang jika tidak ada ketentuan peraturan undang-undang yang memberi kewenangannya adalah berupa tindak pidana. Jadi seseorang polisi melakukan suatu penangkapan, ya, melakukan penahanan, dan itu juga bagian dari kewenangan oleh seorang polisi atau seorang penyidik yang itu sudah diperintahkan oleh undang-undang. Jadi tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang berikut adalah terkait soal menjalankan perintah jabatan, ya. Nah, itu bisa dilihat di pasal 51 ayat 1 yang bunyinya barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Contoh, seorang penyelidik atau penyidik mendapatkan perintah, ya, dari atasannya untuk melakukan penangkapan atau melakukan seorang tersangka, maka itu adalah bagian dari perintah jabatan. Ya, seperti mungkin, ya, penanganan terorisme, ya, tim Densus 88 ada di tempat kejadian perkara, terus ada hal-hal yang harus dilakukan karena ini perintah jabatan, maka bisa melakukan penembakan tetapi dengan prosedur-prosedur yang sudah diatur. Nah, itu juga bagian dari menjalankan perintah jabatan. Nah, ada juga terkait menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan etikat baik. Ini berarti penyidik ataupun penegak hukum dalam keadaan tidak bertugas, ya, tetapi dalam keadaan itu maka dia terpanggil hatinya untuk melakukan pertolongan, melakukan tindakan-tindakan, maka itu juga dapat dibenarkan sepanjang itu bisa dibuktikan. Itulah disebut dengan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah tetapi mempunyai etikat yang baik. Sehingga, ya, sehingga dari apa yang sudah disampaikan tadi terkait soal materi, ya,
apakah orang itu dapat dihukum ketika dia melakukan suatu tindak pidana, maka secara doktrin ya, secara pandangan dan secara norma di dalam kitab undang hukum pidana ada alasan-alasan sehingga orang itu tidak dapat dihukum. Tolong diperhatikan. Jadi alasan-alasannya ada. Tetapi setiap alasan itu harus dapat dibuktikan di persidangan. Jadi tidak bisa dibuktikan di tahap penyidikan atau di penuntutan, tetapi harus dibuktikan di dalam persidangan. Harus dibuktikan apakah sebelum tindak pidana itu ketika dilakukan, apakah orang itu dalam keadaan cacat jiwanya. Ya, apakah ketika melakukan tindak pidana, apakah dalam keadaan ya tidak berdaya atau overmark tadi, ataukah dia melakukan tindak pidana itu karena dalam keadaan terpaksa atau noter, ataukah dia melakukan satu tindak pidana karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau noter ekses. Apakah dia melakukan satu tindak pidana karena dia menjalankan perintah dari undang-undang, atau dia menjalankan perintah jabatan yang sah, dan juga menjalankan perintah jabatan yang tidak sah tetapi mempunyai dengan etiket baik. Semua itu terangkum dengan dua dasar tadi, bahwa ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Biasa dalam putusan hakim itu ada pertimbangannya, apakah terdakwa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dalam pokok pembahasan kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya di materi tentang mata kuliah hukum pidana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.